Saudara, sekalipun saudara belum pernah menyelidiki ataupun membaca secara lengkap atau keseluruhan semua kitab suci agama-agama yang ada di dunia ini, tapi saya mau beritahu kepada saudara, tidak ada kitab suci agama apapun. Berarti tidak ada satupun Tuhan di antara jutaan Tuhan yang ada di dunia ini yang begitu banyak berbicara tentang keluarga. Buat dia keluarga itu luar biasa. Saudara, Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang begitu bangga dan suka disebut dengan nama 3 generasi. Coba renungkan. Ini hal yang luar biasa. Dan banyak gereja nggak pernah tahu akan hal ini. Kalau saudara membaca perjanjian lama, jangan dianggap enteng sekedar kata, akulah Yahweh Abraham, akulah Yahweh Ishak dan Yahweh Israel. Itu bukan cuma sebutan, tapi itu rahasia besar. Jadi begini konsep Papa kita. Ingat kemarin kita sudah belajar soal generasi atau keturunan. Ini penting. Ketika Papa menyatakan diri, akulah Yahweh Abraham, akulah Yahweh Ishak dan Yahweh Israel. Bagi orang Yahudi, sebutan itu nggak cuma untuk 3 generasi nenek moyang mereka yang pertama. Saya beri contoh. Ini orang Yahudi. Dan gereja harus melihat ini. Dimulai dari Pak Samuel. Kalau Pak Samuel ini takut Tuhan, lalu dia punya anak 4, saya sebut anak pertama Yosia. Dididik, diajar mengenal siapa Papa di surga. Yosia juga takut Tuhan. Lalu Yosia menikah, hidupnya benar dan takut Tuhan. Lalu punya anak, misalnya Yohanes, misalnya. Dan Yohanes pun takut akan Tuhan. Maka masyarakat di sekitar mereka tinggal. Lihat itu, yang disembah oleh Samuel, yang disembah oleh Yosia, yang disembah oleh Yohanes juga. Lihat mereka. Ngerti maksud itu, saudara? Nah, kalau Yohanes misalnya nanti menikah, lalu punya anak, maka Pak Samuel punya cicit. Misalnya anaknya namanya Matius misalnya. Maka turun itu. Lihat itu. Yahwehnya Yosia, Yahwehnya Yohanes, Yahwehnya Matius. Ngerti hal ini, saudara? Dahsyat enggak itu? Maka itu jangan asal kawin. Dengar katanya. Lebih baik saudara terlambat menikah, tapi pernikahanmu benar, daripada cepat-cepat menikah 3 bulan cerai. Menyakitkan hati Tuhan. Saudara, ada lebih 4-5 juta judul buku di dunia. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah ada tulisan aku benci perceraian. Enggak ada. Bahkan satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta, pencipta alam semesta itu satu. Dan itu betul. Kalau Tuhan itu banyak. Dari mana kita bisa tahu Tuhan itu banyak? Dari masing-masing agama. Mengapa mereka punya kitab suci? Gak ada agama yang gak punya kitab suci. Betul tidak? Kenapa ada kitab suci? Bagi masing-masing agama. Sebab kitab suci itu firman Tuhan. Renungkan dia atau tidak? Saya tanya dulu. Jadi kalau saya ngajar, saya gak cuma khotbah, saya ingin ada interaksi dengan saudara. Betul, kalau begitu, kitab suci masing-masing agama itu apa? Loh, saya tanya balik kok lupa. Belum 2 menit saya ngomong. Jadi kitab suci masing-masing agama itu sebagai apa? Firman Tuhan mereka. Saya ulangi lagi, walaupun tidak semua saudara pernah meneliti atau menyelidiki atau membaca, tapi pasti kita tahu bahwa dari kitab suci masing-masing agama, di situ kita tahu bahwa Tuhan itu beda. Tuhan orang Hindu yang namanya Vishnu, yang paling tinggi. Hindu menyembah Tuhan yang sangat banyak. Bahkan yang jahat pun disembah. Siwa contohnya. Mereka percaya yang merusak pun itu Tuhan. Kita hargai. Itu hak mereka. Kita nggak bisa mempengaruhi orang. Betul. Vishnu berfirman. Manusia dibagi dengan yang lain. Jangan cuma diem saja. Kalau saya tuh ngajar sudah diem kayak botol. Saya ini bingung. Bereaksilah, pipinya goyang sedikit, alisnya mengkerut. Saya pikir, saya bingung kalau yang ngajar orang terus diam saja. Oke? Vishnu berfirman manusia dibagi dalam kasta. Begitu India seperti itu sekarang, memalukan, menyedihkan. Bahkan nggak pernah disebut ada satu kasta yang paling rendah, namanya untouchable. Mereka itu tidurnya di got-got, di pasar-pasar. Kasta itu nggak pernah punya rumah. Waduh, menyedihkan dan kasta itu. Tapi itu hak mereka. Karena Tuhan yang ngajar begitu. Tapi Yesus berfirman, kita semua sama. Beda. Buddha berfirman, buatlah baik, nanti karmamu
akan dihitung. Tapi Yesus berfirman, perbuatan baik kita seperti kain gombal. Masih ingat itu? Untuk ke surga, buat Buddha tergantung dharmamu. Tapi buat Yesus Tuhan kita, ke surga karena kebenaran dan dibenarkan, bukan karena berbuat baik. Allah berfirman, siapa yang menyakiti kamu, balas. Maka itu Islam perang terus sampai hari ini, karena firman Allah. Allah berfirman, kalau kamu mampu pria, kamu bisa menikah lebih dari satu. Tapi Yahweh berfirman, tidak ada poligami. Tuhan lain berfirman, mesti begini, mesti begitu. Yesus Tuhan kita berfirman, kasihlah musuh. Jadi renungkan, Allah itu bukan Tuhan kita. Allah itu Tuhannya orang Muslim. Dan ingat syahadat yang pertama dari 3 kalimat suci mereka. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya belajar tentang nama ini tahun 88 ketika bulan puasa. Waktu itu saya beli koran Jawa Pos. Ternyata selama bulan puasa tahun itu, Jawa Pos setiap hari Jumat selama bulan puasa itu menitipkan boklet-boklet tentang Islam. Nah pas hari itu saya lupa tanggal berapa, sisipan Jawa Pos ada tulisan Cak Nurkolis Majid, waktu itu dia belum dokter. Dia menulis siapa Allah itu. Dari situ saya mulai sadar, ternyata Allah bukan Tuhan saya, itu Tuhannya orang Muslim. Nah saya nggak bahas masalah itu, hanya untuk memberitahukan aja kepada saudara, Tuhan itu beda-beda. Kalau pencipta alam semesta itu cuma satu. Sudah lihat Malaki 2:16, Tuhan kita nggak suka. Beda loh, aku nggak suka, tapi ini benci, saudara. Yang punya bahasa Mandarin saudara bisa lihat. Dan bahasa Inggris bilang, I hate divorce. Bayangkan. Tapi Allah berfirman lain. Boleh kamu menikah lebih dari satu, kalau kamu sanggup. Mengapa Tuhan kita sampai begitu benci pada perceraian? Maka itu ketika orang Kristen banyak yang cerai, Papa di surga sedih sekali, saudara. Nah ini yang menyedihkan. Maka itu setan itu bencinya kepada pernikahan yang harmonis. Mereka akan berusaha habis-habisan menghancurkan semua pernikahan, supaya Tuhan tidak disebut dengan nama 3 generasi. Betul nggak? Kalau cerai gimana? Yang lain lagi ceritanya. Jadi kalau perceraian itu menggagalkan seluruh rencana Tuhan. Nanti kita akan belajar mengapa dia benci perceraian. Ya, sebelum berdoa, ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, namanya John Sudarma, dia orang Indonesia. Saya belum lama kenal dia waktu itu. Terus dia itu tanya saya, dia bilang, Pak Daniel tahu nggak? 3 saja keluarga, baik itu hamba Tuhan ataupun orang Kristen, ada 3 generasinya. Kalau ada 4 lebih bagus. Generasi pertama, kedua, ketiga itu melayani Tuhan. Saya tanya dia, John, kenapa tanya itu? Saya akan membuktikan kebenaran ini tentang Tuhan kita dari 3 generasi. Yahweh Abraham, akulah Yahweh Ishak, akulah Yahweh Israel. Dan buat saya tidak sulit mencari 3 keluarga itu, karena saya cukup banyak kenal hamba Tuhan. Keluarga yang pertama saya sebutkan, itu keluarga dari Bapak Pendeta Julius Ishak. Saya itu kenal Pak Julius Ishak dari neneknya. Jadi Rubin itu cicitnya. Nomor 2, saya kenalkan dia, keluarga dari Pendeta Johan Handoyo. Saya kenal dari neneknya dari pihak mama. Sampai Johan Handoyo itu generasi ketiga. Sampai sekarang anaknya pun melayani sudah 4 generasi. Saudara, sungguh luar biasa. Keluarga yang ketiga, dia bukan hamba Tuhan, tapi dari orang tuanya itu pendoa. Lalu saya telepon dulu 3 keluarga ini untuk memberitahu bahwa ada orang dari Amerika ingin tahu bagaimana keluarga ini bisa dari generasi pertama, kedua, ketiga, sampai keempat ini bisa begitu hebat. Saya ngikuti cara Pak John Sudarman ini meneliti lewat Alkitab. Saya kagum sekali. Buat saya pengalaman itu sangat berarti untuk melihat apa yang Tuhan buat ini. Nangkap maksudnya? Irwan, untuk itu kamu cerita nanti. Bagaimana dari opanya pihak mama, opa pihak papanya. Saya kenal opa dari pihak papanya, saya tahu opa dari pihak mamanya. Anak-anak muda, kalau engkau menikah dengan benar, nanti seluruh generasi bisa diikuti.
akan ada apa itu. Kalau saudara pernah baca buku dari terbitan Metanoia, judulnya Warisan Abadi, ada seorang peneliti di Amerika